Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum kita mulai, adik-adikku, mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Pada episode kali ini, dalam mata kuliah tafsir hukum dan pemerintahan, kita akan membahas berkaitan dengan Quran surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ya. Versus dengan surah edaran berkaitan jonto berkaitan dengan COVID-19. Ini adalah mata kuliah yang tepat untuk membahas Quran surah Al-Jumu'ah ini dengan surah edaran tersebut. Dengan adanya surat edaran tersebut, sudah 2 kali kita belum menyelenggarakan sholat Jumat, sebagian, dan sebagian juga tetap menyelenggarakannya. Bagaimana pandangan tafsir hukum ayat-ayat ini? Tentu harus kita kaji dengan pendekatan hukum dan pemerintahan. Sosok pemerintah, apakah ini sudah tepat yang dilakukannya atau bagaimana? Inilah kajian kita pada episode kali ini. Ada di antara kita yang berpendapat bahwa surat edaran tersebut dari berbagai kementerian, bahkan dari presiden, bahkan dari MUI sebagai otoritas keagamaan Islam dan semua agama yang ada di Indonesia, MUI adalah sesuatu pendapat yang tepat dengan berbagai dalil yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini sama halnya tentang hukum asal nikah. Hukum asal nikah apa, adik-adikku? Nah, bagi yang belum menikah, ada yang mengatakan mubah, boleh. Ada juga ulama mengatakan sunnah hukum asalnya. Walaupun hukum asalnya cuma mubah misalkan, itu bisa terangkat menjadi wajib dan bisa turun menjadi haram sesuai dengan illah atau keadaan sebab yang melatar belakangnya. Kenapa nikah bisa menjadi wajib? Kalau orang terlalu suka pacaran dan sampai hampir terjerumus dalam lembah Z, perbuatan Z, maka itu lebih baik nikah menjadi benteng agama baginya. Tetapi kalau ada orang menikah kemudian dia hanya ingin balas dendam kepada misalkan mertuanya, balas dendam, atau ingin hanya berniat menyakiti istrinya, berarti nikah tersebut bagi dia hukumnya haram, walaupun hukum asalnya mubah dan ini. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini dikiaskan dengan hal tersebut, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, maka bisa saja turun. Ada yang mengatakan turunnya menjadi fardu kifayah. Ya, bahkan sunnah berarti bisa tidak dilakukan kalau sunnah, dikiaskan hal tersebut. Tetapi ada yang membantah bahwa ini kan nikah faktor muamalah, ibadah, muamalah, berkaitan tentang muamalah sama manusia antara satu dengan yang lain. Sementara sholat Jumat adalah ibadah mahdhah yang memang berhubungan langsung seorang hamba kepada ibadah, sehingga kias tersebut, analogi tersebut tidak. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ini dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat, al-masyaqqah tajibul taysir, sebagaimana al-qawaid 5 kaidah dasar. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, karena saya sudah menyebutkan kaidah tersebut, pertanyaan saya dalam materi ini saya sisipkan beberapa pertanyaan, cukup 1 atau 2 saja sebagai tugas kita. Yang pertama sangat enteng, saya memiliki teka-teki bagi adik-adikku, yang mana penyebutan yang benar. Al-qawaidul khamsah
atau al-qawaidul khamsuh. Ya. Begitu pula yang mana benar ad-daruratul khamsah dengan ad-daruratul khamsuh. Oke, ini menjadi tugas kita pada hari ini. Kemudian kerjakan dengan baik dan apa alasannya. Ya. Oke, kita lanjut. 5 kaidah ini diantaranya tadi adalah darurat. Oh, kalau begitu karena ini faktor darurat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan juga sholat Jumat itu masih di Mekah, sholat berjamaah juga masih di Mekah. Tetapi kenapa belum menyelenggarakan? Belum adanya sarana prasarana ketika itu, kemudian keadaan kondisi tersebut juga tidak mendukung. Maka dalam keadaan Nabi Muhammad SAW di awal keislamannya yang masih di Mekah, walaupun ada perintah sholat Jumat dan sholat berjamaah, tapi keadaannya tidak mendukung, berarti ini juga dinisbahkan lagi-lagi dirujuk hal tersebut pada zaman Rasul, sehingga boleh-boleh saja dengan alasan tersebut darurat yang membolehkan apa saja. Subhanallah, ini pendapat kedua. Saya ingin memberikan bawasan dari pandangan Pak Kiai. Oke, semoga adik-adikku yang sudah semester 4 ini mengetahui siapa yang saya maksud dengan Pak Kiai. Ini juga sekaligus menjawab dari janji saya terhadap sebelum terjadinya COVID-19 ini, bahwa kita akan jelaskan tentang ini. Apa itu? Dalam pendekatan hukum ada 2 yang harus kita ketahui. Ada namanya hukum formal yang bersifat substansif, ya, hukum. Ada substansi hukum dan ada efek atau dampak hukum. Apa bedanya? Perbedaan yang pertama adalah substansi hukum itu bersifat stabil, sementara efek hukum itu bersifat kondisional. Apa maksud kondisional? Bisa berubah. Sementara substansi hukum tidak bisa berubah. A tetap A, B tetap B. Halal tetap halal, tidak akan berubah menjadi haram. Haram tetap haram, dan sampai hari kiamat tidak akan berubah menjadi halal. Tapi efeknya bisa berubah. Tergantung si A bisa efeknya C, si C bisa hukumnya berbeda, efeknya berbeda. Kita langsung berikan contoh daripada kita menggunakan simbol A, B, C dan sebagainya. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Baqarah, "Faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Subhanallah. Ini berkaitan misalkan tentang keadaan darurat begini. Dalam keadaan darurat di tengah padang pasir yang ada cuma arak, balok, minuman khamar, maka dalam keadaan tersebut kita dibolehkan untuk meminum balok tersebut. Tetapi balok tersebut tetap hukumnya haram. Apa kata Al-Quran? Fala isma alaih. Inilah efek hukum, bukan fala haram. Fala haram alaihi, maka tidak haram baginya. Tapi Allah berfirman fala isma alaih. Fala isma itu berkaitan tentang efek hukum. Kalau dikatakan fala harama itu berkaitan tentang substansi hukum. Berarti dalam keadaan normal minum balok, substansinya adalah haram, sementara efeknya dosa, maksiat, dosa, dan bisa ujung-ujungnya kalau tidak bertobat sebelum meninggal neraka. Wallahu alam. Sementara dalam keadaan tertentu, dengan 2 syarat tersebut, fanamitturrah dalam keadaan darurat, wala bagin wala adin, ya tidak mau, memang tidak ada mau sengaja dalam keadaan tertentu, itu cukup juga mengkonsumsinya secukupnya, maka minum balok boleh, tetap kita meminum yang haram, tapi efeknya tidak berdosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala itsma alaih, tidak berdosa. Dan kalau tidak berdosa, ya itu mungkin bisa mengantarkan kita menuju ke surga, bukan lagi ke neraka. Jadi balok dalam keadaan normal, substansinya adalah haram, efeknya maksiat, dosa, ujung-ujungnya neraka. Kemudian dalam keadaan itu tadi disampaikan tertentu,
maka balok minum balok tetap hukumnya dalam aspek substansi haram, tapi efeknya tidak berdosa, diampuni oleh Allah, dan bisa saja mengantarkannya ke surga, dan seterusnya, tidak masuk neraka. Subhanallah. Maka ada yang mengatakan begitu pula sholat Jumat ini. Kalau kita hubungkan dengan teori ini bahwa substansi hukum dan efek hukum, tetap substansi hukum sholat Jumat fardu ain. Tetapi apa? Dalam keadaan tertentu seperti ini, misalkan, ya, efeknya kalau kita tidak melakukannya beda dengan dalam keadaan normal, yaitu dosa. Ini mungkin efeknya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada namanya di dalam hukum al-azimah dengan ar-rukhsah. Apa artinya al-azimah dengan ar-rukhsah? Al-azimah artinya ketentuan dasar. Salat duhur 4 rakaat. Ini azimah, ketentuan dasar dalam keadaan normal. Ar-rukhsah boleh saja dalam keadaan tertentu seperti musafir yang panjang, yang sangat berat, kita bisa mengqasar. Oke. Salat duhur tersebut dari 4 rakaat menjadi cukup 2 rakaat. Berarti 2 rakaatnya itu menjadi rukhsah. Tapi ingat, kaidah hukum, kaidah usul fiqh mengatakan bahwa ar-rukhsatu al-muta'alliqatu bil afradi lil ikhtiyar. Ar-rukhsatu yang kedua al-muta'alliqatu bil jama'ati, maka yang harus kita perhatikan adalah al-mudarah wal manfa'ah. Apa artinya? Ketika kita berbicara azimah dan rukhsah, maka ingatlah kaidah tentang rukhsah, yaitu dispensasi, kebijakan. Oke. Kalau misalkan fardu ain salat Jumat itu adalah azimah, dan sekarang adanya surat edaran dan seterusnya itu adalah rukhsah, maka ketika kita anggap rukhsah, maka ingatlah kaidah rukhsah berikut ini. Kalau rukhsah yang berkaitan tentang individu, maka itu pilihan bagi kita. Contoh, saya sendiri naik mobil sendiri, naik kendaraan sendiri, naik motor sendiri ke Palu, membutuhkan waktu misalkan 24 jam sendiri. Saya mau pilih sholat asar dengan duhur di jamak, boleh juga. Kalau saya tidak mau memilihnya untuk menjamak asar, lebih baik lagi. Ya, kalau pendapat hukum boleh, kalau pendapat spiritual, wah, kira-kira kalau sama-sama ikhlas, sama-sama sah sesuai dengan rukun dan tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis, sholat duhur 2 rakaat dengan sholat duhur 4 rakaat, kira-kira yang mana lebih banyak pahalanya? Kalau sama-sama semua elemen yang tadi, tentu yang lebih banyak pahalanya adalah sholat duhur 4 rakaat. Kalau begitu, buat apa saya kasar? Itu pendapat spiritual. Pendapat hukum boleh saja 2. Bahkan dia mengatakan, wah, Allah itu senang kalau memberikan rukhsah, dan ketika menolak rukhsah tersebut, wah, mungkin Allah itu kecewa dan sebagainya. Ada pendapat begitu. Tapi hadis tersebut, pendapat yang bersumber dari hadis dari Nabi itu memiliki asbabul wurud, ya, itu lain lagi cerita. Oke. Tugas kedua kita adalah carilah asbabul wurud tersebut tentang rukhsah tersebut. Oke, cukup 2 tugas kita hari ini. Dan ini tugasnya sangat simpel sekali, ya. Kita lanjut, kita perbanyak materi. Kemudian kalau rukhsah yang berkaitan dengan jamaah, indikatornya adalah melihat manfaat dan melihat mudarat. Kalau lebih banyak manfaatnya, oke, silahkan ambil rukhsah. Tapi kalau rukhsah itu lebih banyak mudaratnya, jangan. Kalau ternyata semua se-Indonesia melakukan sholat Jumat, tidak melakukan pencegahan, sapu rata semua, maka mungkin lihatlah bagaimana sudah berapa ratus ribu orang yang positif dalam virus ini. Tetapi kalau melihat hal tersebut,
melihat manfaatnya, mudaratnya dan sebagainya. Ternyata ditimbang-timbang, wah bahaya nih, mudarat ini kalau tidak ada dan sebagainya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beda halnya misalkan di Gorontalo. Informasi terakhir yang saya dapatkan kemarin, merupakan salah satu provinsi yang tidak positif COVID-19. Di situ ada tarekat khalawatiyah, tarekat qadariyah, suka berzikir setelah sholat bernyawa dan sebagainya. Mungkin ada hubungan antara zikir dari aspek spiritual maupun dari aspek hukum, beda lagi. Dari aspek spiritual antara zikir dan kekebalan tubuh dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Makassar, ada salah satu kecamatan yang tempat saya tinggal dibesarkan, yaitu Kecamatan Ujung Tanah. Itu bisa kita lihat, alhamdulillah sampai sekarang kecamatan tersebut nol. Tidak ada yang terusnya, alhamdulillah, insyaallah dan seterusnya, amin. Itu subhanallah, daerah utara tersebut bagi bisa dikatakan 90%, 95%, 99% itu menyelenggarakan sholat Jumat. Sehingga kemarin saya sengaja mendatangi masjid-masjid di sana. Ternyata subhanallah. Ya, apakah karena faktor dekat dari laut, ada air garam dan lain sebagainya, atau memang daerah tersebut subhanallah bunyi masjidnya, agama itu harga mati dan sebagainya. Belum lagi banyak ulama yang tinggal di situ dahulu, Guru Tak Bilal, Guru Tak Haritha, Guru Tak Muhammad Nur daerah utara banyak sekali, Guru Tak Kadir MA dan seterusnya. Apakah mungkin ada keberkahan di situ? Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula negeri, salah satu negeri yang tidak ada dan tidak ada virus tersebut adalah Hadramaut, Yaman, kota para sufi. Padahal berdekatan dengan Arab Saudi. Arab Saudi sudah berapa yang positif? Subhanallah. Karena disitulah pusat spiritual, salah satu pusat spiritual dalam Islam. Ya, lanjut. Berarti kalau daerah tertentu misalkan melihat bahwa ternyata di sini tidak mudarat, maka kembali kepada azimah. Walaupun bagusnya rukhsah, azimah tetap bagus, yaitu fardu ain, khususnya sholat Jumat. Tetapi kalau misalkan dalam kampung tersebut, kompleks tersebut, seperti di sini di kompleks mertua saya, kompleks gubernur, subhanallah, katanya di sini dicurigai, ada yang dicurigai mungkin. Kemudian belum lagi di Hertasning ini, pas di depan itu rumah sakit, memang ibu dan anak ya, rumah sakit saya yang dikhususkan untuk penderita COVID-19, berdekatan sekali. Ya, mungkin di sini tidak menyelenggarakan sholat Jumat itu sesuai dengan kondisi itu. Memang melihat mudarat dan manfaatnya. Kalau daerah utara beda. Beda. Oleh karena itu penting bagi kita memahami bahwa 3 pola pikir ini dalam mendekati sholat Jumat itu penting. Ada namanya hukum asal, ada tadi namanya substansi hukum, dan yang ketiga melihat pertimbangan al-azimah dan rukhsah. Pendekatan keempat dan kelima itu bisa memiliki pendekatan 5 kaidah dan 5 darurat, 5 kebutuhan pokok manusia. Ya, 5 pokok manusia. 5 kaidah itu al-umur bimaqasidiha. Ya. Niat kita tidak menyelenggarakan sholat Jumat itu bukan karena durhaka kepada Allah dan ingin bermaksiat, tidak mengikrarkan bahwa sholat Jumat adalah sebuah kewajiban kita, tidak. Niat itu penting. Bukan juga bersenang-senang, hore tidak sholat Jumat, tidak. Niat kita ini penting, keimanan ini penting, keyakinan itu perlu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada 2 orang yang meninggal dan belum melakukan sholat duhur. Dan ketika dihisap, salah seorang di antara mereka masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Kenapa? Yang masuk neraka karena memang tidak berniat sholat duhur dan meninggal. Dan yang lainnya kenapa masuk surga? Dia berniat, nanti karena saya kotor, tidak berhak untuk sholat Jumat, tidak sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, saya niatkan nanti di rumah saya akan sholat duhur. Tapi subhanallah, ajal berkata lain. Maka yang telah berniat sholat duhur dianggap telah menunaikan sholat duhur, tidak berdosa, surga baginya, yang lain tidak. Pentingnya niat. 5 kaidah ini dan
5 kebutuhan darurat ini itu sangat penting kita kaji. Mungkin pada sesi ini lewat via WA ini sudah 20 menit lebih. Mungkin kita cukupkan, nanti kita lanjut episode berikutnya hari ini atau pekan depan. Ingat terbatasnya media. Ya, kalau ada pertanyaan bisa kita komen di WA tersebut atau via media lainnya. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adikku. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.